لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, musibah yang paling dikhawatirkan oleh seorang mukmin adalah musibah yang menimpa agamanya. Karena musibah yang menimpa agama akan dapat menghancurkan keimanannya, sehingga akhirnya apabila musibah yang menimpa agama itu ia bawa sampai kuburannya, mendatangkan azab kubur kepada dirinya, dan kesengsaraan di akhirat kelak menunggunya. Umat al-Islam, sedangkan musibah dunia itu pasti menerpa setiap manusia. Bahkan setiap mukmin pasti akan ditimpa musibah-musibah dunia. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, benar-benar kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah pasti akan menguji kita semuanya dengan berbagai macam ujian. Terlebih seorang mukmin, hidupnya tidak akan pernah lepas dari ujian dalam kehidupan dunia ini. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan ia berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa imannya yang dusta. Maka dari itulah ya akhal Islam, yang patut kita khawatirkan itu adalah musibah yang menimpa agama kita. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dan minta kepada Allah agar tidak dijadikan musibah itu menimpa agamanya. Beliau berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Jangan Engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar dan pengetahuan kami yang paling tinggi. Rasulullah SAW minta kepada Allah, jangan sampai musibah menimpa agama kita. Seorang mukmin khawatir, akhi, sangat khawatir kalau agamanya rusak. Dalam riwayat Nasai dan Muslim dalam sahihnya, ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya fitnah, si mukmin ketakutan. Dia khawatir agamanya rusak oleh fitnah tersebut. Rasulullah bersabda, "Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif."
akan datang fitnah. Si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku, membinasakan keimananku dan agamaku. Lalu kemudian fitnah pun pergilah. Lalu datang lagi fitnah lain yang lebih besar. Si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakan diriku. Maka ya akhal Islam, seorang mukmin khawatir kalau keimanannya rusak, keimanannya diganti oleh Allah dengan kekufuran, ketaatannya diganti oleh Allah dengan kemaksiatan. Akibat daripada ia tidak berusaha untuk menjaga keimanan dan agamanya. Umat al-Islam, musibah yang menimpa agama lebih besar dibandingkan musibah yang menimpa dunia kita. Orang yang terkena COVID-19 banyak yang meninggal dunia. Setelah meninggal, barangkali Allah telah ampuni dosa-dosa mereka dengan penyakit-penyakit tersebut. Tapi orang yang terkena penyakit hati, penyakit mengikuti hawa nafsu, penyakit cinta dunia yang berlebihan, penyakit menolak kebenaran akibat kesombongan, maka wallahi ya akhal Islam, penyakit ini lebih berbahaya daripada COVID-19. Sebab seseorang apabila ia meninggal dan membawa penyakit ini, kesengsaraanlah yang akan ia rasakan di alam kuburnya, bahkan di akhiratnya. Karena keselamatan kita di hari kiamat adalah dengan keselamatan hati kita. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari pengagungan kepada selain Allah, selamat dari berbagai macam penyakit hati yang membinasakan keimanan. Itulah ya akhul Islam yang paling dikhawatirkan oleh seorang mukmin. Karena sesungguhnya kebahagiaan akhirat itulah hakikat daripada kebahagiaan. Sementara dunia hanya sementara. Ia fana dan tidak akan kekal selama-lamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Namun banyak orang-orang yang KTP-nya Islam, ia lebih mengkhawatirkan musibah dunia daripada musibah agama. Ia lebih takut daripada penyakit COVID daripada penyakit hati. Mereka, lihatlah banyak wanita-wanita dengan adanya COVID-19 tiba-tiba memakai cadar atau masker. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat, mereka tidak peduli. Mereka lebih takut kepada penyakit daripada kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ya akhal Islam. Orang-orang yang sudah rusak keimanannya, sudah dicabut oleh Allah rasa takutnya kepada Allah, rasa takutnya kepada hari akhirat kelak, kepada api neraka, sehingga akhirnya ya akhal Islam, ia tidak mengharapkan pahala dari Allah, yang ia harapkan hanya dunia. Adakah musibah yang paling besar daripada musibah seperti ini ya akhwal Islam? Bagi para pecinta dunia, mungkin ia memandang biasa-biasa saja. Tapi bagi mereka yang menginginkan kehidupan akhirat, ia memandang itu lebih berbahaya baginya dari berbagai macam penyakit-penyakit yang membinasakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضى المسلمين واغفر لموتاهم يا رب العالمين
اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.